Assalamualaikum para pelajar, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa bahagia selalu. Pandemi kali ini banyak hal ya yang menjadi trending topics untuk dibahas. Nah, di video ini kita akan membahas 3 tema besar, yaitu sosial media, teman, dan sekolah online. Apa sih menurut pelajar 3 hal tersebut? Yuk simak videonya. Ya, tentu. Instagram, WhatsApp, Line, dan Twitter. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, KakaoTalk, dan TikTok. Sekitar 2-4 jam. YouTube. Sekitaran kurang lebih 50%, karena dari sosial media itu kita bisa mendapatkan banyak manfaat, mungkin banyak manfaat, dan kita bisa refreshing dari sosial media itu. 75%. Manfaat dari sosial media yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, saya bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara yang rumahnya jauh. Yang kedua, saya bisa lebih banyak mencari tentang pengetahuan. Walaupun menurut saya hal positif yang bisa kita dapatkan dari sosial media itu sangat sedikit. 80%, karena dengan akun sosial media saya bisa berbagi informasi dan mendapatkan informasi. Memudahkan saya untuk mengetahui informasi terupdate. Jika akun medianya seperti channel YouTube, maka yang saya harapkan adalah tentunya menambah banyak viewers, juga video tersebut menghibur serta memberikan manfaat bagi orang lain. Pesan saya untuk para pengguna media sosial harus lebih berhati-hati lagi dan bijaksana. Banyak. Sedikit. Adalah kebutuhan. Teman adalah seseorang yang mau menemani kita apapun keadaannya, tidak menjatuhkan kita, mengingatkan jika kita salah, menenangkan ketika sedih, dan ikut senang ketika kita senang. Itu punya banyak arti. Teman itu ada di saat kita senang maupun duka. Teman itu segalanya. Sebagai motivator saat saya patah semangat, sebagai penolong saat saya kesusahan, dan juga sebagai penghibur saat saya sedang sedih. Teman itu orang yang selalu menemani kita dalam keadaan suka maupun duka. Waktu itu pagi-pagi harus ada di sekolah, ikut pembelajaran Umi sampai duhur. Jadi kita tuh nggak ikut pelajaran kelasnya tuh baru ikut setelah duhur itu sampai sekitar jam 2. Nah, setelah jam 2 masih dilanjut lagi sampai jam 3 dengan pelajaran tambahan untuk mata pelajaran UN. Nah, waktu sorenya masih ada pelajaran tambahan Umi untuk persiapan Kotaman sampai jam 5. Jadi ya seharian tuh benar-benar padat waktunya. Makanya nggak bisa dilupain karena ya kita benar-benar berjuang untuk bisa Kotaman dan juga bisa mempersiapkan. Meminjamkan alat tulis, saling tolong-menolong, traktir temen, dengar curhatan temen, dan banyak lagi. Di masa pandemi ini jangan lupa jaga kesehatan dan jangan pernah lupain aku. Pesan buat temen yang jauh itu tetap jaga kesehatan, terus tetap chattingan, jangan sampai terus kontak. Enak sekolah offline karena selain materinya lebih mudah dipahami, usahanya juga lebih memperhatikan murid. Tidak pernah. Gak pernah terpikir sebelumnya, tapi sempat pernah pingin homeschooling. Selama daring sih nggak pernah kepikiran buat homeschooling, karena setelah dipikir-pikir lagi justru sekolah offline atau
masuk sekolah itu lebih berdampak. Sekolah online adalah sarana belajar menggunakan alat elektronik seperti HP dan laptop sebagai pengganti sarana belajar offline. Sekolah online itu sekolah yang belajarnya itu kita nggak selalu mesti bertatap muka. Kalaupun bertatap muka, kita itu nggak bertatap muka secara langsung, ada media perantaranya yaitu HP. Virtual melalui Zoom dan Google Classroom. Sekolah online dilaksanakan tanpa tatap muka, sedangkan sekolah offline dilaksanakan dengan tatap muka. Sekolah offline itu lebih ya kayak sekolah pada umumnya lah, kayak dia mengajar kayak interaksi antara guru sama murid kayak biasa. Tapi kalau yang lebih epicnya lagi itu sekolah online, karena sekolah online itu cuman kayak modal tatap muka doang lewat Zoom atau Google Meet gitu. Jadi program belajar mengajarnya itu dilakukan secara tatap muka. Dan kalau menurut saya sih, dari kedua sekolah itu lebih efektif sekolah offline karena lebih enak gitu. Kalau tanyanya lebih enak, terus kalau tanya ke guru enak, guru juga jawabnya enak, langsung kayak jelasin gitu. Itu nggak bisa ketemu sama teman-teman yang lainnya gitu, yang jauh-jauh gitu. Nah kalau sekolah offline itu lebih banyak ke materinya daripada ke tugasnya. Materinya lebih banyak gitu. Dan enaknya itu bisa ketemu teman-teman banyak. Teman belajar online di rumah menurut saya selama ini adalah saya sendiri. Teman belajar online saya di rumah seringnya sih tidak ada karena kakak semua ada di luar Jawa, dan kadang itu ada karena sepupu ngajak saya untuk belajar bareng di toko saya karena ada wifi-nya. Biasanya sama adik, kakak, abi, atau umi. Kamar. Di kamar. Dalam kamar. Karena di dalam kamar ya adem, tentram, gak ada yang ganggu. Hambatan selama sekolah online. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi itu hambatannya buat ngatur jadwal kegiatan aja sih. Kan kalau di sekolah itu yang punya kegiatan itu kan cuman kita sendiri. Sementara kalau di rumah itu kan kita harus nyempatin waktu buat belajar, harus nyempatin waktu buat ngikutin pelajaran, harus nyempatin waktu juga buat bantu orang tua. Itu pasti juga ada. Dan cara saya untuk menghadapinya, karena saya itu orangnya sistematis, jadi saya kayak bikin jadwal gitu. Jadi di sticky note saya bikin tulisan dari jam sekian sampai jam sekian saya harus ngapain gitu. Itu penundaan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi dulu saya sangat sering menunda mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tapi saya sadar bahwa itu sangat tidak baik untuk saya dan bisa merugikan diri saya sendiri. Maka dari itu saya mengatasinya dengan cara bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali dan berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh para guru. HP dan laptop dipakai berbarengan untuk sekolah online bersama adik. Cara mengatasinya dengan bergantian memakai HP dan laptopnya. Selama sekolah online dapat membuahkan hasil bagi diri saya sendiri, seperti saya lebih tanggung jawab, toleransi, rendah hati, lebih tekun belajar, dan dapat memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif.